Selamat pagi kakak. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, udah hari Minggu lagi nih. Saatnya kita beribadah. Namun sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hatiku Selalu Senang dengan gerakan ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke adik-adik, saatnya kita mau berdoa. Yuk sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat berkumpul dan adik-adik tetap diberi kesehatan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, mari kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Yang kedua, kita nyanyikan secara kanon. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Secara kanan ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, marilah kita persiapkan Alkitab kita dan kita mau membaca Mazmur 86 ayat 8 sampai ke 13. Adik-adik, cara berbacanya, ayat yang tercetak ke dalam dibaca oleh laki-laki dan nanti dibantu oleh Kak Andri. Ayat yang tercetak keluar dibaca oleh perempuan dan dibantu oleh Kak Mega dan Kak Mary. Marilah kita bermazmur. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku
dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini, syukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu apa, Kak Mega? Tuhan Kau Gembala Kami. Nanti gerakannya ikutin kakak-kakak ya. Adik-adik, kita mau apa, Kak Mega? Kita mau dengar pengumuman. Yuk kita dengarkan. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Buce minta adik-adiknya untuk fokus menghadap Tuhan dulu ya. Oke, begitu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu hingga saat ini, sehingga kami dapat beribadah kembali di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Kesha. Kiranya Engkau memberkati Kak Kesha dan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati adik-adik ini, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak masih bisa bertemu kalian walau masih online. Kakak senang adik-adik sudah bangun pagi, duduk yang manis, ikut IMPA, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang giliran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Sebelum itu adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Siapa yang sudah siap Alkitabnya? Diambil Alkitabnya. Ayo dipersiapkan, kita mau membaca Alkitab. Oke, adik-adik sudah siap? Duduk yang manis. Alkitabnya dibuka.
kita akan baca bersama-sama. Kita hari ini firman Tuhan terambil dari Ulangan 9. Ulangan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama, Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Hanya 3 ayat. Jadi kita baca secara bersama-sama. Oke, adik-adik? Alkitabnya Ulangan 9. Sudah dapat semua ya? Ayat 1 sampai 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sudah dibaca Alkitabnya ya? Jadi adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang orang Israel juga mau ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan. Ya, jika adik-adik masih ingat cerita tentang minggu lalu, ini juga mirip-mirip. Nah, ini kejadiannya sebelum mereka melewati sungai Yordan. Jadi, Tuhan berkata melalui Musa. Lalu Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Apa yang Musa sampaikan? Apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa? Tuhan menyampaikan, nanti kalian saat di perjalanan ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kalian tidak hanya menyeberangi sungai Yordan, tapi setelah itu kalian akan menghadapi bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang kuat, tapi jahat. Kalian akan melawan mereka. Lalu, apakah bangsa Israel perlu takut untuk menghadapi bangsa-bangsa kuat ini? Tidak. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membantu mereka melawan bangsa-bangsa yang kuat ini. Contohnya, tadi yang disebutkan salah satu yaitu suku Enak. Suku Enak adalah salah satu bangsa yang kuat. Orang-orangnya tinggi besar. Nah, di ayat yang sudah kita baca tadi, selain Musa memberitakan bahwa bangsa Israel akan menang melawan bangsa-bangsa yang kuat, lawan-lawan mereka yang kuat dan tinggi besar, Musa juga mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh sombong saat menang nanti. Mereka tidak boleh berpikir, wah, karena kita hebat nih, karena kita kuat nih, bangsa Israel ini lebih kuat loh dari bangsa-bangsa lain ini. Dari suku Enak nih, bangsa Israel lebih kuat loh ternyata. Tidak boleh begitu. Nah, mereka menang hanya karena pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong, Tuhan sangat baik sampai Tuhan membantu mereka melawan dan menang melawan bangsa-bangsa ini. Jadi itu, Musa mengingatkan mereka untuk tidak sombong saat menang nanti. Karena itu hanya karena pertolongan Tuhan saja mereka bisa menang melawan bangsa-bangsa yang kuat dan tinggi besar. Oke adik-adik? Nah adik-adik, kita juga sama seperti bangsa Israel yang sudah diingatkan Musa, kita juga tidak boleh sombong saat kita menang. Oke adik-adik, kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah menang di sini? Menang cerdas cermat? Siapa? Menang lomba 17-an? Siapa? Lomba hias telur pasca? Siapa yang pernah menang? Mungkin ada event-event lain di sekolah atau di gereja, siapa yang pernah menang?
Pasti banyak kan yang pernah menang. Nah, saat adik-adik menang, adik-adik pikir adik-adik yang adik-adik rasakan, adik-adik ini menang karena apa ya? Karena apa? Oh kak, aku kan udah belajar semalaman. Pasti dong aku menang. Aku kan udah latihan, aku udah catat-catat semua yang akan keluar soalnya di cerdas cermat. Aku udah belajar. Karena itu aku menang. Oh kak, aku juga udah latihan lari loh. Aku udah latihan ambil kelereng pakai sendok. Aku udah latihan makan kerupuk. Aku udah latihan, sering-sering latihan loh kak. Makanya aku bisa menang. Benar nggak begitu? Bagus tidak? Betul tidak? Tidak ya? Nah, adik-adik, walaupun adik-adik sudah berusaha, tapi kalau Tuhan tidak menolong, adik-adik bisa menang nggak? Enggak dong. Adik-adik juga selain berusaha, harus berdoa. Berdoa untuk bisa menang. Tuhan tolong adik-adik supaya bisa menang. Jadi, kemenangan adik-adik, seperti bangsa Israel, itu juga karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sudah baik sekali ke kita semua, ke adik-adik. Adik-adik sudah berusaha, Tuhan senang. Wah, dia sudah berdoa, minta tuntunan agar menang. Dia sudah berusaha. Oke, Tuhan akan memberikan kemenangan. Begitu. Tuhan senang anak-anak yang tidak sombong. Nah, setelah adik-adik menang, siapa di sini yang pernah sombong? Merasa, hebat dong, aku menang dong. Terus pasti ada juga nih yang ngejek temennya, haha kamu kalah ya, rasain kalah. Siapa yang pernah begitu? Bagus tidak? Tidak bagus ya. Selain tidak sombong, kita juga tidak boleh mengejek temannya yang kalah. Belum tentu nanti lain kali di tahun depan atau di lomba lain temannya kalah juga. Bisa temannya menang kan? Nah, jadi adik-adik saat menang tidak boleh sombong dan tidak boleh mengejek temannya. Adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong adik-adik sehingga adik-adik bisa menang. Bagaimana cara bersyukurnya berterima kasih? Cuma berdoa aja? Apalagi cara bersyukur kepada Tuhan? Cara yang lain? Siapa yang bisa jawab? Salah satunya ikut impa tiap hari Minggu. Walaupun online, aku males cuma nonton video doang impanya, aku nggak bisa ketemu teman aku. Nah, tapi adik-adik kan bisa dengar firman Tuhan, bisa nyanyi sama kakak-kakaknya. Kali adik-adik juga bisa sama, jika adik-adik punya adik atau kakak, bisa sama-sama kan bernyanyi, mendengar firman Tuhan, pasti seru. Dan adik-adik bisa belajar juga tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik bisa lebih tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang harus adik-adik lakukan, apa yang baik, ya. Nah, cara bersyukur yang lain apalagi? Bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Terus juga bisa berbuat baik, menolong orang lain. Misalnya teman adik-adik ada yang masih tidur nih, atau kalau adik-adik punya kakak atau adik yang masih tidur, aku malas impa, adik-adik bisa bantu, bisa bangunin mereka, ayo impa yuk kita nyanyi sama-sama. Atau ingatin temennya, telepon temennya yang masih malas impa, ayo yuk kita sama-sama nyanyi, gak apa-apa dari rumah aja, misalnya begitu. Adik-adik bisa menolong mama papa juga, membantu mama papa membereskan rumah, membersihkan rumah, dan lain-lain. Itu juga salah satu cara berbuat baik. Salah satu cara bersyukur. Selain bersyukur, adik-adik juga bisa, adik-adik juga harus rendah hati. Nah, siapa yang sudah mengerti arti kata rendah hati? Apa sih artinya rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong, sama dengan kata tidak sombong. Jadi misalnya teman adik-adik atau ada tante adik-adik atau orang yang memuji adik-adik, wah kamu hebat ya bisa menang ya, wah hebat banget. Nah, jika adik-adik rendah hati, adik-adik bilang, iya tante, ya puji Tuhan ya aku bisa menang ya, ini karena aku berdoa deh kayaknya, karena Tuhan tolong aku, jadi aku bisa menang.
Kalau adik-adik sombong, pasti kalau adik-adik dipuji, adik-adik bilang, iya dong, aku kan udah belajar, aku kan udah latihan, makanya aku bisa menang. Temenku tuh ada tuh yang gak menang tuh, terus dia nangis tuh. Nah itu bagus gak kalau bilangnya begitu? Gak bagus. Adik-adik harus rendah hati. Contohnya seperti tadi bilang, puji Tuhan ya, iya puji Tuhan aku bisa menang. Itu bukan cuma karena aku belajar saja, bukan cuma karena aku latihan saja, tapi juga puji Tuhan karena aku sudah berdoa, Tuhan mendengar doaku, jadi aku bisa menang. Gitu. Nah adik-adik, jadi begitu ya, seperti yang sudah Musa ingatkan kepada bangsa Israel, bahwa walaupun mereka akan menang melawan bangsa yang kuat, mereka tetap harus rendah hati, tidak boleh sombong. Mereka tidak boleh sombong, mereka harus menyadari bahwa itu semua anugerah dari Tuhan, bahwa karena pertolongan Tuhan saja mereka bisa menang. Seperti kita juga, adik-adik juga, setiap menang adik-adik harus selalu ingat, oh puji Tuhan, itu karena Tuhan saya bisa menang. Adik-adik tidak boleh sombong, harus rendah hati, tidak boleh mengejek temannya, harus bersyukur dengan cara-cara tadi, berdoa, selalu datang IMPA, walaupun masih online, selalu ikut IMPA, membantu temannya atau orang tuanya di rumah. Nah, ada juga berdoa bangun pagi. Nah, siapa yang berdoa bangun pagi atau sebelum tidur juga harus berdoa. Setiap bangun pagi berdoa bersyukur, terima kasih Tuhan aku masih sehat hari ini. Keluargaku juga sehat. Kalau ada yang sakit, doakan keluarganya yang sakit. Sebelum tidur juga berdoa, ingin istirahat, supaya berdoa, terima kasih Tuhan sudah menuntun aku selama panjang hari ini. Aku aman, aku bisa menang. Mungkin jika adik-adik memenangkan lomba pada hari itu, mungkin lomba futsal atau lomba yang lain. Dan adik-adik juga berdoa untuk orang yang sakit, dan adik-adik minta dibangunkan besok pagi dengan keadaan sehat dan semangat. Oke, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan. Anugerahkanlah mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh membangun dan menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah juga alam Indonesia, hindarilah dari berbagai bencana alam Tuhan. Jauhkanlah juga rakyat Indonesia dari berbagai penyakit dan virus yang saat ini ada, yaitu COVID-19. Bantu kami untuk selalu menjaga kesehatan diri kami dan taat pada setiap protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, agar kami boleh melaksanakan aktivitas kami dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Pelita. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap umat-Mu, serta orang-orang yang terus mau melayani di Gereja Pelita. Walaupun saat ini kami belum bisa beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kehidupan kami. Berikanlah kami kesabaran dan pengharapan kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, berkati setiap guru-guru yang ada di sekolah kami, agar mereka tetap bersukacita dalam mengajar kami. Berkati juga kami agar kami mau terus rajin belajar, walaupun saat ini kami masih belajar secara online di rumah. Sertai dan bimbing kami dalam pendidikan kami Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan orang tua terlebih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati papa, mama dalam membimbing kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami juga agar kami mau terus taat kepada kedua orang tua kami dan menyenangkan hati mereka. Berkatilah kami dan keluarga kami ya Tuhan, agar terhindar dari segala penyakit dan tetap sehat. Kami juga berdoa untuk fakir miskin yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka dan memberikan mereka kesehatan agar mereka boleh bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dokter, perawat, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi agar mereka boleh sembuh karena kuasa-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini supaya berguna bagi gereja dan pelayanan di gereja kami. Begitu juga kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini, biarlah hidup kami bisa terus diberkati dan kami juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas kali ini seru loh. Aktivitas kali ini yaitu membacakan sebuah kode. Untuk caranya, Kanita akan kasih ajar caranya ya. Caranya sebagai berikut. Adik-adik, cara untuk memecahkan kode huruf dengan menuliskan huruf sesudahnya dalam urutan alfabet. Misalnya, huruf B sama dengan, kalau huruf B sesudah huruf B huruf apa? Pastinya huruf C. Berarti B sama dengan C. Nah, kalau huruf Z sesudah huruf Z berarti kembali ke awal, yaitu huruf A. Berarti Z sama dengan A. Dan seterusnya.
Nah adik-adik, tadi kan kakak sudah kasih tahu caranya. Sekarang kita coba ya contohnya ya. Contoh memecahkan kode huruf. Kode yang harus dipecahkan yaitu Z, J, T, Z, M, Z, J, S, T, G, Z, M. Apa itu ya? Nah sekarang kita coba dengan cara yang tadi kakak sudah bilang. Sekarang kita mau coba Z. Huruf Z sesudah dari huruf Z berarti kembali lagi ke huruf A. A. Kemudian setelah huruf Z ada J. Setelah huruf J yaitu huruf K. Lalu ada huruf T. Setelah huruf T yaitu pastinya huruf U. U. Sudah dapat satu kata. Aku. Sekarang kata yang kedua. Z. A. M. N. Kemudian Z. Huruf A. Lalu ada J. J berarti K. Aku anak. Nah, yang kedua sudah terpecahkan. Sekarang kata yang ketiga. Kata yang ketiga ada S. Setelah S T. T. Kemudian ada huruf T. Setelah huruf T berarti U. U. Kemudian ada huruf G. Setelah huruf G, H. Z lagi berarti A. Ada huruf M berarti N. Oh, dia jawabannya yaitu aku anak Tuhan. Nah, akhirnya terpecahkan kan ini kode hurufnya. Gampang kan? Nah, adik-adik, sekarang Kanita punya tugas buat adik-adik untuk memecahkan sebuah kode lagi. Tapi bukan sebuah sih, ada beberapa kode yang akan adik-adik pecahkan. Nah, untuk beberapa kode itu, mari kita lihat kode yang harus adik-adik kerjakan hari ini. Adik-adik, contoh yang tadi sudah paham kan? Pasti mudah. Nah, sekarang Kanita punya tugas buat kalian. Ada 3 nomor dan di sini sudah ada kode-kodenya, kode huruf. Jadi adik-adik tinggal menyelesaikan kode-kode huruf ini, memecahkan kode-kode huruf ini menjadi kalimat. Dan kalimat ini masih berhubungan dengan firman Tuhan yang hari ini adik-adik dengar dan adik-adik baca. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, kalau kalian sudah memecahkan kode huruf yang kakak kasih tadi, kalian jangan lupa jawabannya dikirimkan kepada kakak-kakak IMPA yang berteman dengan kalian ya. Kakak tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik kalau setiap hari ketika adik-adik beraktivitas, jangan lupa untuk selalu memakai masker, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.